Minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke guys, kali ini Mimin Lily mau ngebahas sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Nah, meskipun Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece udah sering ngasih tahu nih, kalau sebenarnya di cerita One Piece tuh nggak bakalan ada story romance-nya ataupun sesuatu hal yang berbau percintaan. Tetapi kali ini Mimin Lily mau ngebahas kira-kira siapa ya yang cocok menjadi istri dari sang calon raja bajak laut di masa depan. Siapa lagi kalau bukan Monkey D. Luffy. Oke, kayaknya menarik ya untuk kita bahas bersama. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oh iya guys, sedikit informasi ya. Sebenarnya alasan Oda tidak ingin memasukkan cerita romance dalam serial One Piece karena menurut Oda Sensei para karakter yang ada di dunia One Piece semuanya sudah jatuh cinta dengan petualangan. Jadi pada intinya sih, semua karakter yang ada di dunia One Piece cuma fokus pada petualangan mereka. Entah itu mencari harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut yang memang menjadi tema dari anime ini atau hal lainnya. Tetapi yang jelas, jika kita melihat beberapa karakter wanita yang udah ditemui Luffy sejauh ini, menurut aku sih, ada 5 kandidat yang cocok untuk mendampingi Luffy di masa depan sebagai seorang istri. Oke, aku mulai dari urutan yang pertama ya. Di urutan pertama ditempati oleh Nefertari Vivi. Guys, siapa sih yang gak tahu dengan karakter wanita yang satu ini? Ya, Nefertari Vivi yang merupakan putri sekaligus pewaris dari kerajaan Alabasta ini memang cukup senter ya. Dirumorkan akan menjadi wanita terakhir yang menjadi istri dari Luffy. Selain itu, Nefertari Vivi yang banyak sekali digemari oleh para fans One Piece karena sosoknya sangat perhatian dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Semakin menjadikan para fans One Piece yakin jika Vivi adalah pasangan yang cocok untuk Luffy. Karena Luffy sendiri memiliki sifat yang sama dengan Vivi, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Bukan hanya itu aja guys, Nefertari Vivi ini adalah sosok yang berkemauan keras, memiliki tekad yang kuat dan sifatnya akan sempurna untuk Luffy. Tentunya jika Vivi kembali dan menjadi nakama dari kelompok bajak laut topi jerami, dia akan memiliki waktu yang lebih banyak dengan Luffy. Oke, kita lanjut lagi ya. Di urutan kedua ditempati oleh Shirahoshi. Ya, meskipun agak kocak juga sih sebenarnya kalau ngebayangin Luffy jadi menikah dengan Shirahoshi yang memiliki tubuh besar dan merupakan ras manusia ikan sekaligus merupakan senjata kuno Poseidon. Tetapi jangan salah guys, di dunia One Piece pernikahan antara ras yang berbeda bukan menjadi suatu hal yang tabu. Faktanya aja kita bisa melihat bagaimana Big Mom menikahi 80 ras yang berbeda, di mana hasil dari pernikahan Big Mom tersebut menciptakan keturunan yang sangat amat banyak guys. Nah, itu sebabnya Shirahoshi yang sedari kecil dilanda hal-hal yang mengerikan terutama saat ibunya telah meninggal, hingga membuatnya memiliki mimpi yang mulia, yaitu membawa seluruh penduduk manusia ikan ngerasain hangatnya mentari. Rasanya emang cocok ya guys, Shirahoshi yang memiliki hati yang mulia menjadi pasangan dari sang bakat Sencho Mugiwara Luffy. Terlepas Shirahoshi ini merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yaitu Poseidon. Nah, kita lanjut lagi ya guys. Di urutan ketiga ditempati oleh Rebecca. Oh iya guys, kalian ngerasa nggak sih kalau sebenarnya anak atau keluarga raja yang ada di dunia One Piece selalu memiliki masa lalu yang kelam, entah itu keluarga ataupun kerajaannya. Dan seperti yang diceritakan di Arc Dressrosa, Rebecca juga mengalami hal yang sama di mana keluarganya yang merupakan keluarga dari kerajaan Dressrosa harus terlibat konflik dengan bajak laut Doflamingo yang ketika itu berniat mengambil alih kekuasaan kerajaan Dressrosa yang dulunya adalah kerajaan milik dari nenek moyang keluarga Don Quixote.
Dimana seperti yang kita tahu guys, kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Dressrosa pun pada akhirnya berhasil membebaskan konflik ini yang berujung pada kekalahan bajak laut Doflamingo. Di sisi lain, meski pertemuannya dengan Luffy sangat singkat, tetapi apabila kita perhatikan lagi nih, Rebecca tuh kelihatan kayak naruh perasaan gitu loh pada Luffy. Terus yang bikin salfoknya lagi, si Rebecca ini udah ngebiarin Luffy bobo di pahanya guys. Wah, bikin iri aja ya. Kita lanjut lagi ya, di posisi keempat wanita yang layak menjadi istri Luffy adalah Nami. Nami yang merupakan navigator di kelompok bajak laut topi jerami sekaligus wanita pertama yang direkrut oleh Luffy menjadi nakamanya, pastinya udah gak asing lagi dong dengan sifatnya yang selalu mementingkan uang. Namun jangan salah ya guys, Nami juga sering kok diperlihatkan selalu peduli dengan Luffy. Bahkan ketika Nami mendengar kakak dari Luffy yaitu Ace meninggal, Nami diperlihatkan segera ingin menemui Luffy. Gak cuma itu aja guys, ketika topi jerami milik Luffy rusak oleh cakar milik Buggy, Nami pun tampak peduli dengan topi jerami tersebut dan memperbaikinya dengan cara menjahitnya. Selain itu, Nami juga memiliki banyak kesamaan loh dengan Luffy, di mana mereka berdua sangat ambisius dan ingin membuat perubahan yang nyata di dunia One Piece. Nah, wanita terakhir yang menurut aku cocok menjadi istri dari Luffy di masa depan adalah buah Hancock. Tentu kalian semua udah nggak bisa protes lagi kalau buah Hancock emang cocok sih menjadi pendamping Luffy di masa depan. Ya, wanita yang secara gamblang terang-terangan menyatakan cintanya kepada Luffy ini sempat membuat para fans One Piece tidak percaya jika Luffy berhasil ngeruntuhin tembok hati yang selama ini menyegel perasaan Hancock. Ya, meskipun kita semua tahu usia Luffy dan Hancock yang terpaut cukup jauh yaitu 12 tahunan. Tetapi guys, bukan sesuatu hal yang mustahil. Setelah Luffy berhasil mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut, Luffy bakalan menikah langsung dengan buah Hancock. Apalagi seperti yang kita tahu juga kan, buah Hancock ini memiliki gelar sebagai Ratu Bajak Laut. Jadi rasanya emang cocok sih, Luffy yang memiliki gelar Raja Bajak Laut menikah dengan buah Hancock yang memiliki gelar Ratu Bajak Laut. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang 5 kandidat karakter wanita yang cocok menjadi istri Luffy di masa depan. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.